Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Yanti, Prodi Teknologi Pendidikan UPJJ Kota Makassar dengan NIM 0481695521. Semua hasil penyitaan kita terhadap kekayaan koruptor dan sebagainya kita investasikan kepada pendidikan anak-anak kita. Pendidikan kunci dari kebangkitan bangsa, ya. Karena itu kita juga akan kerahkan segala daya kita untuk memperbaiki pendidikan kita. Kita akan kerahkan semua hasil. Dunia pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa di Indonesia. Sosok Prabowo Subianto dinilai memiliki visi dan komitmen yang kuat untuk memajukan dunia pendidikan. Sekarang sekolah rakyat untuk yang paling bawah, nanti kita juga bikin sekolah untuk yang di tengah-tengah. Dan nanti kita bikin universitas kita juga yang terbaik. Salah satu sekolah rakyat hari ini sudah 100 yang beroperasi. Saya dapat laporan akhir September, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi akan jadi 165 sekolah rakyat. Insya Allah Oktober saya diminta meresmikan. Prabowo Subianto menekankan pentingnya peringatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, dan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Grafis atau animasi singkat yang menjelaskan program-program pendidikan yang diusung Prabowo. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di era global. Tahun depan akan kita tambah 100 lagi, ya. 100 lagi, terus setiap tahun 100. Sasaran kita 500 sekolah rakyat di titik-titik kantong-kantong rakyat kita yang paling tertinggal, rakyat kita yang paling ekonominya susah. Kalau istilah statistik desil 1 dan 2. Tapi saya sedang juga merencanakan untuk desil 2, 3, 4, dan 5. Ini sedang kita rencanakan, ya, supaya semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas. Beberapa program pendidikan yang diusung Prabowo antara lain meningkatkan kesejahteraan guru, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, dan membangunkan struktur pendidikan di daerah-daerah yang terpencil. Yang putus sekolah bisa sekolah, anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi kita tidak mau membiarkan kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah di Indonesia. Selain itu, Prabowo juga mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan efisiensi. Saya kira itu dari saya. Ada catatan atau perbaikan yang perlu dilakukan nggak Pak dari tinjauan pertama itu? Ya, selalu ada harapan kita, tapi ini sebetulnya kampus yang sangat baik gitu. Ya, saya kira untuk sekolah di Indonesia ini sudah sangat baik. Tempat tidurnya bagus. Tiap 3 siswa, 3 siswi atau tiap 2 satu kamar mandi. Saya dulu di Akademi Militer kita 60 orang kamar mandi yang los gitu. pakai dayung. Pak, bagaimana pemanfaatan teknologi yang bakal diterapkan ini setelah air nantinya, Pak? Ya, jadi kita ingin mengejar ketertinggalan, ya. Kita sudah investasi
sangat besar di pendidikan, tapi kita harus sadar, harus koreksi. Ya, kita akui mungkin belum efisien, masih banyak kebocoran. Kita sadar sendiri kekurangan-kekurangan, tapi kita jangan mikir yang lalu, kita perbaiki yang sekarang. Jadi sekarang kita all out, kita mau hemat, kita mau selamatkan sumber daya kita, ya. Kita harus kita berantas korupsi. Sisa uang yang begitu banyak kita investasi kepada pendidikan, pada anak-anak kita adalah masa depan kita. Jadi itu dengan kalau perlu dan tidak kalau perlu kita harus pakai teknologi. Dan sekarang pun kita sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah satu layar digital pintar, istilahnya smart digital screen, smart television. Baru mampu satu sekolah satu. Tapi berarti tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Sekarang 15.945 siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, desil 1 dan 2, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali. Ada yang bantu orang tuanya jadi pemulung, ada yang hidup di jalanan. Sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat. Memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Biasanya anak orang miskin, anaknya miskin. Kita mau potong itu. Anaknya orang miskin atau cucunya orang miskin tidak perlu untuk terus miskin. Kita harus berani merubah, kita harus berani memotong rantai kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas, sebuah momentum besar yang turut disaksikan oleh Menko PMK Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mukti, dan Menkomdik Metia Hafid. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo meninjau langsung proses belajar di SMPN 4 Kota Bekasi. Para siswa terlihat sangat antusias mengikuti pelajaran menggunakan panel interaktif digital, teknologi yang membuat mereka lebih bersemangat dan menikmati pembelajaran. Prabowo mengungkap capaian penting, 75% sekolah di Indonesia kini telah menerima panel interaktif digital atau PID. Teknologi ini diharapkan mendorong siswa belajar lebih cepat, lebih aktif, dan punya akses luas ke sumber belajar modern. Seorang guru dari SDN 50 Banda Aceh turut menyampaikan terima kasih. Ia menunjukkan bagaimana PID membuat siswa lebih antusias mempelajari hal baru dengan cara yang lebih interaktif dan hidup. Prabowo menegaskan ini baru langkah awal, digitalisasi bukan sekadar pengadaan perangkat, melainkan fondasi membangun generasi Indonesia yang cerdas, adaptif, dan siap bersaing di era teknologi.